Selamat datang ke channel Rusman Marhendi. Yang kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pemakaian VLOOKUP, tetapi di dalam VLOOKUP ada VLOOKUP lagi, jadi double VLOOKUP. Kalau kalian belum paham tentang VLOOKUP, silakan buka video yang telah saya buat sebelumnya yang khusus dengan VLOOKUP, yaitu mengisi suatu sel dengan menggunakan tabel. Nah, di sini saya akan membuat daftar gaji guru negeri yang ada di Bandung Bondowoso, namanya Sekolah Negeri Bandung Bondowoso. Nah, gaji seorang guru itu besarnya tergantung dari golongan. Golongan itu ada macam-macam, golongan 1A, 1B, 2A sampai 4E. Nah, ketentuan untuk menetapkan golongan seorang karyawan itu dilihat dari pendidikan dan masa kerja. Ya kan? Kalau pendidikannya semakin tinggi, masa kerjanya semakin tinggi, maka golongannya semakin tinggi, gajinya pun juga semakin tinggi. Untuk itu saya buatkan tabel di sini. Contoh, ya, seorang karyawan yang SLTP baru tamat, belum kerja sampai 4 tahun itu golongannya 1A. Gaji 1A itu besarnya sekian, 2.335.800. Ketika dia sudah kerja sudah sampai 4 tahun, dia naik golongan menjadi 1B, gajinya juga naik. Demikian seterusnya. Yang D3 sudah bekerja di tempat ini selama 13 tahun, nah, maka gajinya adalah 3A. Ya, sudah 13 tahun berarti sudah 12 tahun, tetapi belum 16 kan, 13 itu jadi dia 3A. 3A itu gajinya ini. Demikian seterusnya untuk membaca tabel. Nah, kemudian tabel ini akan kita gunakan untuk mengisi golongan pada sip gaji. Pada sip gaji ini akan kita mengisi golongan di sini dengan VLOOKUP. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu tabelnya. Setelah kita siapkan tabel seperti ini sesuai dengan, ya, mirip dengan peraturan pemerintah gaji pegawai negeri. Ini kita beri nama dulu tabel ini. Tapi sebelum diberi nama, ini kan nggak urut nih. Komputer itu akan membaca harus urut abjad, ya, urut abjad, harus ascending ya. Maka ini kita sortir dulu, data, sort, kemudian sort by kolom B. Yang kita urutkan adalah kolom B, sort by kolom B, A to Z. Nah, perhatikan ini sebelum kita sortir dan ini setelah kita sortir. D3 ada di atas, ya. Nah, kalau sudah disortir, kita beri nama. Seperti kemarin kita memberi nama suatu tabel adalah formula, define name. Nah, kita beri nama di sini gaji, golongan gaji, ya. Kita beri nama gaji, golongan gaji. Jadi ini kita beri nama golongan gaji. Oke. Nah, kemudian kolom ini, tabel ini terdiri dari 9 kolom. Kolom 1 ini, kolom 2 ini, kolom 2 ini, kolom 3 ini, kolom 4, 5, 6, 7, 8, saya ulangi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Jadi ini kolom 1. Kolom 1, 2, 3, 4, jadi semuanya ada kolom 9. Nah, kemudian kita siapkan, kita buat tabel. Ada 9 kolom kan, ini kita copy dulu, ya,
kita copy, letakkan di sini, tapi kita transpose. Klik kanan, paste spesial, value, kita transpose. Ya, jadi kalau tadinya horizontal, sekarang vertikal. Nah ini tabel kolom, ya. Kita tulis 0 ini adalah dimulai dari kolom kedua, 2, 3 dan seterusnya. Ini ya, kita tarik saja, kita sorot ini, kita tarik pelan-pelan, ya. Oke, jadi ada 9 kolom, ya. Nah ini nanti akan kita gunakan juga tabel ini untuk menentukan kolom keberapa, ya, seseorang itu masuk dalam kolom keberapa. Ya, jadi ini kita beri nama. Ini dah urut, ya, maka tidak perlu kita sortir lagi. Kita beri nama, ini klik kanan. Oh, bukan klik kanan, ya, maaf. Kita beri nama formula, define name. Oke, kita beri nama kolom. Oke. Ya. Nah, setelah ini kita beri nama kolom, baru kita bisa menggunakan rumus value up dengan menggunakan tabel yang sudah kita beri nama ini. Ya, kita lihat. Bagi yang belum paham tentang value up, silakan buka video sebelumnya, ya. Nah, ini yang sudah jadi sebelum belajar ini sebaiknya Anda sudah paham dulu rumus value up yang sudah saya berikan dalam video sebelumnya. Linknya akan saya cantumkan dalam deskripsi. Kita mulai dengan menggunakan value up. Seperti kemarin, seperti video sebelumnya, value up itu selalu ditulis sama dengan value. Nah, ikutin aja tulisan yang berwarna biru di bawahnya itu value up. Nah, tabel gulungan itu yang kolom pertama itu kan pendidikan kan ini S1. Terus kita gunakan nama tabelnya tadi adalah goal gaji kan, goal. Nah ini ada goal gaji, titik koma. Nah kolom keberapa itu tergantung dari masa kerja, ya. Masa kerja 0 itu kolom kedua, kolom ketiga untuk yang sudah 8 tahun gitu kan, itu sudah ada tabelnya, ya. Maka kita masukkan lagi untuk melihat kolom keberapa itu, komputer suruh melihat tabel kolom tadi, ya. Maka ini value up lagi, value up kurung buka. Nah untuk melihat tabel kolom itu kan yang dipakai dasar atau adalah masa kerja. Klik masa kerja, titik koma. Ya, nama tabel kolom tadi kita beri nama kolom kan? Ya, nih kolom, ya. Kolom, titik koma. Kolom tadi ada pada kolom kedua, ya, kolom kedua. Jadi lihat di kolom kedua, kolom 1 kan masa kerja, kolom kedua kolomnya, kolom ke berapa itu, ya. Kita lihat, ya, seperti itu. Lalu kita enter, selesai sudah, ya. Nih, ya, kita copy ke bawah. Oke, kita cek sekarang. Agung ini sudah 29 tahun, pendidikannya D3. Apa golongannya? Coba D3 sudah bekerja 29 tahun. Kita lihat di tabel. D3 29 tahun, 4A. Cocok kan? Ya. Oke, jadi saya ulang sekali lagi. Ya, rumus ini, ya.
rumus ini adalah ada gabungan VLOOKUP. VLOOKUP yang pertama ini VLOOKUP untuk melihat daftar gaji, kan rumus aturan menulis VLOOKUP kan ditunjuk dulu. Ini sel yang kita uji, ini nama tabel, di belakang koma itu kolom keberapa. Kolom keberapa itu kita lihat pada tabel kolom, ya. Oke, ya. Jadi ini kita copy saja supaya jelas rumusnya, ya. Supaya jelas rumusnya kita copy ke sana. Oke, sini ya. Tuh rumusnya. Baik. Sekarang untuk mengisi gaji pokok tergantung dari golongan. Nah, kita lihat tabel gaji pokok. Ini tabelnya sudah disiapkan. Nah, ini kita beri nama lagi seperti tadi. Kita sepakat. Ini kita beri nama gaji guru. Ya, kita beri nama gaji guru. Formula define name. Ya, kita beri nama gaji guru, nggak boleh pakai spasi ya, gaji guru. Oke. Nah, kita lihat gaji guru. Nah, ini berdasarkan golongan sama dengan VLOOKUP lagi. Lookup kurung buka, klik golongan, titik koma, gaji guru. Ya, kita lihat seperti itu ya, gaji guru. Kolom keberapa? Kolom kedua. Ya, seperti tadi. Kalau tadi kan masih ada VLOOKUP lagi. Kalau ini hanya VLOOKUP sederhana yang seperti pelajaran yang lalu. Jadi bagi yang Anda belum begitu paham tentang VLOOKUP, silakan buka sekali lagi video sebelumnya yang tentang VLOOKUP. Ya, ini. Oke, kita copy lagi. Ya, jadi. Oke, kalau tunjangan masa kerja itu seperti kemarin, fungsi if yang cukup panjang, double if, silakan buka videonya. Anda lanjutkan untuk mengisi tunjangan masa kerja sesuai dengan aturan tabel yang kemarin itu masa kerja. Ini tunjangan masa kerja pakai tabel VLOOKUP juga, ya. Ini masa kerja, tunjangan masa kerja. Kemarin namanya apa? Masker ya. Ya. Jadi ini sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini masa kerja, titik koma, masker, kolom kedua. Ya. Jadi terdiri dari ini sel yang diuji, ini nama tabel, ini kolom ke berapa. Nah. Oke, kita lihat. Iya. Selesai. Jadi ini rumus dasar VLOOKUP, ya. Rumus dasar VLOOKUP kan ini sama dengan VLOOKUP, sel yang diuji, nama tabel, ini kolom keberapa pada tabel tersebut, kolom kedua, ya. Berbeda dengan ini. Kalau ini agak panjang, VLOOKUP D9 pendidikan, tabelnya namanya goal gaji. Nah, kolom keberapa ini kita ngelihat VLOOKUP lagi. VLOOKUP melihat tabel kolom, ya, hanya tambah sedikit di dalam. Kalau kemarin if di dalam if, sekarang VLOOKUP di dalam VLOOKUP. Jadi berganda. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu bagi Anda yang ingin memberikan kritik atau saran silakan menuliskan pada kolom komentar, ya. Akan kami
selalu kami tanggapi. Dan bagi Anda yang ingin memiliki atau memiliki database ini atau memiliki lembar kerja yang sudah saya buat ini, nanti akan saya kirimkan kepada kepada kalian untuk mengirimkan emailnya. Nanti akan saya email dari apa yang saya kemukakan ini, dari dokumen-dokumen ini akan saya email ke Anda. Jadi bebas, karena berbagi itu adalah indah. Terima kasih saudara atas partisipasi Anda. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share.